Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Baik lagi dengan aku Askenisa. Pada kali ini aku akan mencoba untuk memberikan tutorial mengenai pengolahan data UV DRS dengan menggunakan aplikasi Origin. Nah, ini aplikasinya sudah saya buka. Kemudian di sini ada data mentah daripada UV-DRS, di mana di sini terdapat data wavelength, data reflectance, dan juga absorbansi. Nah, pada kali ini saya akan memberikan tutorial dengan menggunakan metode tauplot. Jadi, untuk menganalisis data mentah daripada UV-DRS ini bisa dengan cara tauplot dan juga bisa dengan cara metode kubel kamu. Nah, sekarang kita menggunakan cara tauplot, di mana kalau misalkan cara atau metode tauplot itu menggunakan data wavelength dan juga data absorbansi. Nah, kalau untuk data reflectance itu baru menggunakan metode kubel kamu. Jadi ini kita copy aja, kita akan olahnya di Origin. Oke, ini kita copy ke sini. Lalu untuk absorbansinya juga sama. Oke. Nah, oke, untuk wavelength-nya, ini kita satuannya itu nanometer. Untuk simbolnya itu kita menggunakan lambda. Nah, ini. Oke, sorry. Kalian bisa klik kanan, kemudian klik simbol map, klik ini dan langsung insert aja. Nah, oke, untuk yang absorbansinya, misalnya, nah, untuk absorbansinya di sini satuannya adalah AU, kemudian untuk lambangnya itu A besar. Oke, kemudian kita akan mengolah datanya, yaitu kita tambahkan kolom. Teman-teman bisa pilih ini, add new column. Kemudian di sini kita bisa klik tulis energi. Lalu di sini satuannya adalah electron volt dan namanya itu X. Nah, oke, satuan rumusnya adalah 1240 dibagi dengan kol A. Jadi kolom yang A ini, yang wavelength ini. Atau bisa aja langsung A aja. Nah, ini udah. Nah, mungkin teman-teman bingung gitu ya. Kenapa sih harus 1240 gitu? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Nah, kenapa dia tuh konstan di 1240? Berawal dari persamaan Taub dan Davis-Mott. Jadi di sini persamaan di sini adalah berfungsi untuk menyelidiki energi celah pita optik nanopartikel dari spektroskopi serapan UV vis, di mana rumusnya adalah alfa H V pangkat N sama dengan A H V min EG, di mana alfa di sini adalah koefisien absorbansi, H di sini adalah konstan length, V di sini adalah frekuensi foton, N di sini merupakan transmisi natural yang nilainya itu bisa setengah atau bisa 2, tergantung pada materialnya. Dan di sini EG di sini merupakan energi celah pita. Nah, pada metode tauplot, kita akan memplot nih energi pada sumbu X dan juga alfa HV pangkat N pada sumbu Y. Nah, nanti kita akan mengolah. Jadi ini kita selesaikan dulu ya teman-teman untuk pengolahan datanya. Jadi di sini bisa teman-teman plot lagi untuk si kolomnya. Itu namanya adalah koefisien absorbansi. Jadi ini kita selesaikan dulu ya. Ini kita besarkan dulu. Oke. Di sini satuannya adalah sentimeter pangkat min 1. Bisa di
Oke, ini bisa kita dipangkatin. Nah, di kuadratik. Oke, pencet ini ya, superscript. Oke, kemudian di sini lambangnya adalah klik kanan terus simbol map alpha insert. Di sini rumusnya adalah 2,303 kali yang ini kali B. Kali B atau kol B yang kolom yang absorbansi ini. Oke, kita udah dapat. Kemudian kita pilih lagi kolomnya. Kemudian kita pakai yang ini untuk mencari. Nah, kita paste Hafi yang kita pakai kuadrat dulu. Yang kuadrat dulu kita superscript lagi. Oke, ini bisa jadi apa? Ini aja. Tapi terus untuk satuannya adalah elektron volt sentimeter pangkatnya 1 ini kuadrat. Ini bisa teman-teman. Cuma ini nggak bisa ya. Mau apa? Nah, ini juga. Oke, untuk rumusnya di sini adalah C yang energi dikalikan dengan D yang koefisien absorbansi. Kemudian kita kuadrat. Kita pangkat 2. Nah, ini lanjut kita bisa langsung plot atau teman-teman bisa juga ngolah lagi untuk yang habis setengahnya. Kita olah lagi, satu lagi ke kolomnya. Kita olah. Nah, ini oke. Ini kita kuadratkan dulu terus superscript. Yang ini kita ganti jadi setengah. Oke. Di sini rumusnya adalah sama C dikalikan dengan D pangkat setengah. Oke. Nah, ini kita sudah lengkap nih teman-teman datanya. Kita bisa langsung upload, yaitu di plot aja untuk yang energi dan juga absorbansi. Ini kita kontrol. Lalu untuk yang HV kuadrat ini, teman-teman bisa pilih ini, yang lain atau pilih plot, terus ke line ini. Sebentar, ini ada yang keliru ini. Oke, jadi ini harus kita jadikan ke sumbu X dulu teman-teman. Nah, ini AX, BY. Nah, ini untuk C ini kita ganti jadi, nah, kita ubah ke sumbu X. Jadi ini bisa kita plot di sini CX dan juga yang ini EY. Kemudian kita plot dan ke line. Nah, gini. Ini data yang oke. Di sini bisa kita plot lagi. Ini kan untuk yang HV kuadrat. Bisa juga di sini teman-teman bagi aja klik 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 2 kali vertikal. Ini kita nolin ya teman. Ini harus di nolin. Nah, biar dia dekat ke sumbunya. Ya. Oke, lanjut untuk yang kedua, teman-teman bisa pilih yang ini.
kontrol, terus ke plot energi, lalu ke yang ini. Nah, kemudian plot light. Oke, oke. Ini juga sama, klik aja 2 kali. Klik 2 kali. Oke. Nah, sini udah ada kurvanya 2. Oke, saya akan menjelaskan kenapa sih harus menggunakan angka 1240, terus di sini juga ada 2.303, 2,303 gitu ya. Nah, jadi tadi kan pada metode ini kan kita pakai tahu plot ya teman-teman. Kita akan memplot energi pada sumbu X. Nah, tadi ya energi ini pada sumbu X, betul ya, untuk energinya pada sumbu X, dan juga untuk yang, oh ini kan saya kalau ganti ini turun 1,5. Nah, ini. Jadi ininya kuadrat, yang ininya kan memang untuk yang setengah ya. Untuk yang N-nya itu setengah. Nah, untuk pada alfa HV pangkat N pada sumbu Y, benar ya? Alfa HV pangkat N ini pada sumbu Y, terus dia bilang titik yang menyentuh sumbu X adalah energi celah pita. Jadi nanti kita bisa nih membuat energi celah pitanya di sumbu X. Oke. Terus dalam spektroskopi UV vis, data yang diberikan adalah wavelength, tadi ya panjang gelombang, absorbansi atau serapan, sehingga kita bisa mengubah wavelength menjadi energi dan menghitung koefisien serapan alfa dari data serapan. Tadi kita udah mengolah data-data yang ini ya, wavelength, terus absorbansi sampai menemukan alfa HV kuadrat dan alfa HV pangkat setengah ini. Nah, kenapa dia konstan 1240? Jadi ini menggunakan persamaan Max Planck. Itu berfungsi untuk menghitung energi dari data dari panjang gelombang. Yang mana persamaannya adalah EG sama dengan H kali V. Di mana H di sini adalah konstanta Planck, V di sini adalah frekuensi, sehingga terdapat rumus V sama dengan C per lambda. C di sini adalah kecepatan cahaya, lambda di sini adalah panjang gelombang foton. Sehingga kita bisa nih membuat persamaan kedua ini digabungkan menjadi satu persamaan. Di manakah tadi V di sini adalah C per lambda ya. Jadi kita bisa ganti V di sini itu jadi C per lambda. Sehingga rumusnya menjadi EG sama dengan HC per lambda. Itu untuk persamaan ketiga. Untuk nilai H itu sendiri merupakan 6,2 kali 10 pangkat 34 joule second. Untuk C itu kan kecepatan cahaya yang nilainya 2,999 kali 10 pangkat 8 meter per second. Di sini kita bisa langsung mengolah dengan cara memasukkan seluruh angka yang ini, yaitu H di sini 6,62 kali 10 pangkat minus 34 dikali dengan C di sini 2,99 kali 10 pangkat 8 meter per second diolah tanda pangkat atau pangkat di sini itu kalau kali kan kita jumlah ya, berarti minus 34 ditambah 8 hasilnya minus 26 joule meter per lambda. Lambdanya masih untuk persamaan 4. Lanjut, pada persamaan 4, energi dalam joule diubah menjadi elektron volt. Yang mana yang sama-sama kita ketahui bahwa 1 elektron volt itu nilainya sama dengan 1,602 kali 10 pangkat minus 19 joule. Jadi, kita bisa langsung mengubah joule meter ini jadi dibagi dengan 1,602 kali 10 pangkat minus 19 kali dibandingkan dengan lambda. Di sini elektron voltmeter. Nah, ini juga kita tambahkan ya. Jadi si pangkat yang minus ini kita ke ataskan jadinya itu ditambah. Jadi minus 26 ditambah dengan 19 hasilnya minus 7. Kalau misalkan kita buat menjadi pangkat 9 hasilnya 1,239,3 elektron volt meter per lambda.
Oke, di sini diubah menjadi nanometer. Jadi yang mana 1 meter di sini merupakan 10 pangkat 9 nanometer. Nah, di sini kita ubah menjadi elektron volt nanometer, yaitu per 1,239,3 elektron volt nanometer per lambda. Ini kita bulatkan menjadi 1,240 elektron volt. Ya, jadi di sini pangkat minus 9-nya itu udah nggak ada gitu. Jadi kita ubah dari meter menjadi nanometer. Ini untuk persamaan ke-5. Lanjut, tadi kan kita menggunakan menggunakan angka 2,303 ya. Di sini kenapa sih kita menggunakan 2,303? Nah, dalam tahu plot alfa HV N pada sumbu Y yang mana HV itu merupakan energi foton, alfa merupakan koefisien serapan, sehingga kita dapat menghitung alfa dari absorbansi dengan menggunakan hukum Lambert-Beer. Jadi, nilai daripada 2,303 ini didapatkan dari hukum Lambert-Beer. Nah, di sini terdapat the Beer-Lambert Law, hukum Lambert-Beer. Di sini ada kuvet ya teman-teman. Untuk I0 adalah intensitas cahaya yang datang. Di sini I merupakan intensitas cahaya yang ditransmisikan. Di sini ada alfa merupakan koefisien absorbansi. Di sini ada L merupakan panjang lintasan cahaya yang mana serapan berlangsung. Sehingga kita bisa memperoleh rumusnya menjadi I sama dengan I0 E pangkat minus alfa per L. Kita dapat memodifikasi persamaan 6 menjadi persamaan 6 ini kita modifikasi I0 sama dengan E pangkat minus alfa kali L. Oke, nah kita akan menggunakan taking load atau kita memberikan log pada kedua sisi, yaitu pada sisi yang ini sisi kiri kita pakai log dan juga untuk sisi kanan kita pakai log juga. Nah, untuk di sini log sama dengan I per I0 sama dengan log E min alfa kali L. Yang mana aturan log itu merupakan kalau misalkan log M pangkat N. N di sini kan akan ke depan ya teman-teman. Ke depan jadi N log M. Nah, maka kita menggunakan juga pada log yang di sini. Jadi log I per I0 pangkat yang di atas ini sesuai dengan aturan logaritma, yaitu pangkat di sini akan ke depan menjadi minus alfa L log E. Nah, untuk di sini jadi minus log I per I0 sama dengan alfa L log E. Jadi minusnya kita ganti ke sisi kiri. Nah, di sini sehingga bisa menjadi log I per I0 sama dengan alfa L log E. Oke, nah ini untuk persamaan ke-7. Nah, sehingga absorbansinya itu kan rumus absorbansi adalah A sama dengan log I0 per I. Sehingga kita masukkan ke persamaan 7 menjadi A sama dengan alfa L log E, atau kalau misalkan kita cari alfanya menjadi A dikali 1 per log E L. Yang mana untuk nilai log E itu sendiri adalah 0,4343. Sehingga alfanya menjadi A sama dengan 1 per, nah ini kita masukin ya, nilai si E-nya. Jadi 0,4343 L. Nah, di sini 1 dibagi 0,4343 itu kan 2,303 dikali A per L. Nah, jadi nilai daripada 2,303 itu ya tadi dapat dari hukum Lambert-Beer. Jadi penurunan dari hukum Lambert-Beer. Untuk lebih jelasnya di sini saya mempunyai gambar kuvet atau standar quartz kuvet. Standar quartz kuvet ini
Yang mana untuk 12,5 mm ini tuh lebar luar. Untuk 10 mm ini adalah lebar dalam. Nah, untuk di sini ada panjang jalurnya 10 mm itu kan sama dengan 1 cm. Nah, L di sini kan tadi masih dalam bentuk L ya. Kita coba convert di mana L di sini adalah 10 mm sama dengan 1 cm. Pada persamaan 8 tadi, ini dapat kita tulis menjadi alfa 2,303 sama dengan A per 1 cm. 1 cm. Atau kalau misalkan kita eh, pangkatnya kita ke atasin ya teman-teman, jadi nggak ada pembagiannya, jadi alfa sama dengan 2,303 kali A pangkat centimeter pangkat min 1. Ini untuk persamaan ke-9. Nah, dapat digabungkan pada persamaan 9 dengan energi untuk mendapatkan hubungan Rauk menjadi alfa HV sama dengan koefisien absorbansi dikalikan dengan energi pangkat N. Atau alfa HV sama dengan 2,303 kali H kali HV pangkat N. Nah, sini kita sudah dapat nih teman-teman. Jadi kita sudah tahu bahwa rumus daripada 1240 adalah penurunan, penurunan, ini 1240 ya teman. Nah, penurunan daripada persamaan Tauk dan Davis-Moth dan untuk angka daripada 2,303 itu merupakan persamaan atau penurunan dari hukum Lambert-Beer. Nah, oke. Di sini kita bisa langsung menentukan band gap ya. Band gap atau celah pita dari masing-masing kurva ini. Bisa kita mulai dengan yang kuadrat dulu. Ini kita zoom aja. Ini. Nah, sini biar lebih terlihat ya teman-teman. Untuk tidak terus. Nah, sini kita menggunakan garis line tool untuk menggarisnya. Oke. Nah, di sini bisa kita luruskan. Oke. Ini bisa di warnain biar terlihat. Kita warna merah biar terlihat. Oke. Dan di sini kita bisa langsung menggunakan screen reader. Oke, ini bisa di zoom lagi aja. Oke, bisa di zoom lagi. Nah, untuk ke screen reader ya. Nah, kayaknya kita coba lagi. Oke, nah, jadi kita mendapatkan, oke, ini kita ke 100 lagi. Nah, ini kita bisa nih mendapatkan band gap. Nah, ini nilai band gapnya itu adalah 3,11627907. Jadi band gapnya adalah 3,11627907. Oke, di sini kita bisa pilih teks. Pilih teks, kita beri nama di sini band gap atau celah pita. Band gap itu nilainya sebesar 3,11116279 Nah, oke, di sini kita sudah mendapatkan band gap-nya. Kita dengan perlakuan yang sama bisa juga tarik garis ya. Tarik garis.
Ini biar terlihat jelas di sini. Oke, di sini. Nah, ini kita gariskan lagi. Oke. Nah, ini bisa teman-teman warnai lagi. Oke. Bisa dideketin lagi. Nah, ini sudah lurus ya teman-teman, sudah berdekatan gitu. Nah, bisa kita ke screen reader. Oke, di sini. Nah, ini untuk band gap atau mau biar 0 sampai 0 juga boleh, teman-teman bisa ulang lagi biar pas di 0. Nah, ini sudah pas di 0. Jadi bisa kita lihat di sini band gap-nya. Oke, untuk klik teksnya. Nah, di sini kita ke teks, kita tulis, oh sorry, kayaknya tadi salah klik. Coba ulang ya teman-teman, lupa tadi berapa klik. Nih, sebenarnya nggak apa-apa sih kalau nggak sampai. Tapi coba ya kita sampai ke Y sama dengan 0. Nggak apa-apa, jadi di sini band gap-nya kita dapatkan. Oke, kita dapatkan. Nah, oke. Sih kita dapetin ya teman-teman karena penasaran. Jadi harus sampai kita coba. Nah, ini kita tulis aja 2,88372093. Nah, oke. Di sini untuk bandgapnya ya, kita dapat bandgap sama dengan 2,8837372093. Oke. Nah, oke. Kita sudah dapetin nih si band gap keduanya. Mulai dari yang tadi kan kita menggunakan rumus ini ya, N. Kan N di sini kan transmisi natural yang nilainya bisa setengah atau 2 tergantung pada material. Maksudnya tuh apa? Jadi gini, kenapa saya membuat dua kurva seperti ini? Karena ketika teman-teman sudah mengolah data, kalau data di sini kebetulan saya ini langsung dapatkan linearitas. Nah, tadi kan bisa nih ditarik garis lurus gitu ya teman-teman. Nah, itu kan langsung bisa kita garis garis apa ya? Bisa kita identifikasi gitu linearitasnya. Sehingga kita nih kalau misalkan mengolah data tapi linearitasnya tuh nggak kita temukan gitu. Nah, itu tuh harus gimana? Kita bisa mencoba untuk memeriksanya dengan energi celah pita menggunakan pangkat
N-nya itu tadi yaitu menjadi pangkat setengah atau disebut dengan indirect. Jadi kalau misalnya pangkat pangkat 2 ini itu disebut dengan direct. Nah, kalau pangkat minus setengah itu disebut dengan indirect. Oke. Nah, di sini kan terlihat perbedaannya ya, tapi di sini tetap ada linearitasnya. Tapi kalau misalkan teman-teman mengolah data, tapi nggak menemukan linearitasnya, maka bisa menggunakan rumus yang pangkat minus setengah. Contohnya, dalam kasus ini nih. Jadi, di sini itu kan kurvanya, teman-teman bisa lihat ya, kurva di sini itu terlihat linearitasnya. Di sini disebut dengan direct, teman-teman. Tapi, kalau misalkan nih, teman-teman tadi mengolah data UVDRS ini tidak menemukan linearitasnya. Seperti ini kan nggak ada gitu linearitasnya. Sehingga kita bisa mengolah datanya menjadi yaitu yang tadi pangkat minus setengah. Nah, di sini kan langsung ada ya teman-teman linearitasnya bisa terlihat kan di sini seperti ini tidak ada linearitas, tapi di sini langsung terlihat linearitasnya gitu. Jadi kenapa saya bisa membuat kurva ini sebenarnya cuma untuk perbandingan aja. Kalau misalkan teman-teman langsung menemukan linearitasnya, ya langsung aja pakai yang pangkat 2. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak menemukan linearitasnya, bisa menggunakan pangkat setengah gitu. Oke, mungkin hanya itu atau kalau teman-teman masih belum tahu gitu ya cara save. Ya, bisa ke file aja, terus bisa ke save project. Nah, ini saya sudah membuat sini bisa ke dan bisa di mana aja sih. Saya sudah membuat ke dokumen. Nah, ini nah, ini DRS. Oke. Nah, mungkin hanya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.